Ya, halo semuanya. Melalui video ini, Bapak akan membahas secara singkat terkait dengan materi yang ada di LKS, itu halaman 21 sampai 22, itu tentang ekspresi ya, dari ekspresi aritmatika, kemudian ekspresi logika, dan ada juga ekspresi perbandingan. Nanti untuk lebih jelasnya kalian bisa baca lagi LKS-nya, itu halaman 21 sampai 22. Kemudian di video ini juga nanti akan kita lanjut membahas terkait dengan materi pada LKS halaman 26, yaitu tentang materi percabangan ya. Yang pertama ini adalah sintak C++ ya, pemrograman C++, itu terkait dengan materi ekspresi aritmatika ya. Jadinya di sini ada struktur dasar dari bahasa pemrograman C++ yang harus dibuat ya, include IOStream, kemudian ada using namespace std, kemudian kita masuk ke integer main. Kemudian di sini Bapak memiliki 3 variabel ya, semoga kalian masih ingat terkait dengan materi variabel dan tipe data ya. Jadinya di sini ada 3 variabel dengan tipe data integer, ada variabel bilangan 1, ada variabel bilangan 2, dan ada variabel hasil. Variabel bilangan 1 bertipe data integer itu memiliki nilai 4. Kemudian variabel bilangan 2 ya, yang ini ya, bertipe data integer itu memiliki nilai 6. Kemudian ada variabel hasil itu bertipe data integer. Kemudian setelah kita deklarasikan variabelnya, di sini ada perintah bahwa bilangan 1, variabel bilangan 1 dijumlahkan dengan variabel bilangan 2 itu dimasukkan ke variabel hasil. Kemudian tampilkan ya, ini kan checkout ya. Checkout itu fungsinya untuk menampilkan ya. Tampilkan tulisan hasil penjumlahannya adalah, kemudian tampilkan variabel hasil. Jadinya bilangan 1 ditambah dengan variabel bilangan 2 dimasukkan ke hasil akan ditampilkan di sini. Seperti apa ketika struktur atau bahasa atau sintak ya pemrograman C++ ini ketika dijalankan atau diterjemahkan oleh komputer, maka akan menghasilkan seperti ini. Kita coba jalankan programnya ya, akan menghasilkan tulisan hasil penjumlahnya adalah 10. Kenapa muncul 10? Karena bilangan 1 itu adalah 4, bilangan 2 adalah 6. Ketika bilangan 1 dijumlahkan dengan bilangan 2, maka akan menghasilkan angka 10. Kemudian ekspresi aritmatika yang lainnya selain penjumlahan ada misalkan perkalian ya. Kalau perkalian itu tidak menggunakan simbol X ya, tapi menggunakan simbol bintang. Nanti bisa kalian buka lagi LKS-nya halaman 21, di sana sudah jelas. Misalkan kalau diganti seperti ini, nah, maka yang akan dilakukan oleh komputer itu tidak menjumlahkan lagi. Kalau tadi kan menjumlahkan bilangan 1 dengan bilangan 2 sehingga akan menghasilkan angka 10. Kalau sekarang bilangan 1 akan dikalikan dengan bilangan 2, maka dia akan menghasilkan angka, kita lihat ya, angka 24. Di sini kita bisa ganti nak ya, bukan penjumlahan lagi, hasil perkaliannya gitu ya. Perkaliannya adalah, kita coba lagi, kita run, jalankan programnya ya. Hasil perkaliannya adalah 24 ya, karena 6 dikali 4 adalah 24. Misalkan kalau di sini Bapak ganti misalkan bilangan 2-nya menjadi 10, berarti komputer akan mengkali 4 dengan 10 ya, maka hasilnya pun akan berubah nanti di sini. Ya, hasil perkaliannya adalah 40. Kalau tadi kan 24 ya, 40. Nah, sekarang gimana caranya agar kita bisa memasukkan atau memberikan nilai ke bilangan 1 ataupun bilangan 2 secara dinamis ya, secara dinamis. Kalau ini kan kita harus masuk ke sintaknya dulu, kita ganti, baru hasilnya akan berubah. Gimana caranya ketika program itu dijalankan, kita bisa memberikan nilai ke bilangan 1 ataupun bilangan 2. Kita tinggal rubah di sini nak programnya. Di sini berarti kita tidak perlu berikan nilai dulu ya. Ke variabel bilangan 1 kita hapus nilainya, ke variabel bilangan 2 juga kita hapus nilainya ya. Kemudian di sini kita tambahkan sintak checkout. Checkout, tampilkan gitu ya, tulisan masukkan bilangan 1 sama dengan, kemudian di sini kita tutup titik koma, kemudian check in ya.
Check in artinya apapun yang diketik di sini akan dimasukkan ke dalam variabel bilangan 1. Titik koma, ingat ya, diakhiri dengan titik koma. Kemudian di bawahnya juga sama. Check out. Di sini kita bisa berikan tulisan masukkan bilangan 2. Kemudian titik koma, di sini kita masukkan check in bilangan 2. Nah, kita lihat seperti apa hasilnya ya. Jadinya kalau Bapak tambahkan seperti ini, maka ketika program ini akan dijalankan, dia pasti akan menampilkan tulisan ini dulu. Setelah menampilkan tulisan ini ya, mengeksekusi sintak ini, baru dia masuk ke sintak yang kedua. Nanti baru dia masuk ke sintak berikutnya, baru akan menghasilkan ya. Kita lihat hasil dari programnya. Ketika Bapak run, Bapak jalankan. Nah, masukkan bilangan 1 gitu ya. Misalkan Bapak masukkan di sini angka 2. Enter. Akan muncul lagi masukkan bilangan 2. Kita isi misalkan 5. Kita enter, ya akan muncul hasil perkaliannya adalah 10. 2 kali 5 adalah 10. Jadinya seperti ini. Kalau tadi ketika ingin merubah nilai dari bilangan 1 dan bilangan 2 kita harus lewat sintaknya langsung ya. Sekarang kita bisa lebih dinamis. Kita bisa merubahnya langsung saat program ini dijalankan. Jadinya lebih variatif, kita bisa coba ya. Misalkan bilangan satunya Bapak ganti jadi 5. Bilangan 2-nya Bapak ganti menjadi 10. Hasil perkalian 5 dan 10 adalah 50. Kurang lebih seperti itu. Itu terkait dengan materi ekspresi ya, ekspresi aritmatika. Nah, sekarang kita lanjut ke ekspresi yang berikutnya, yaitu ekspresi perbandingan ya. Nah, untuk mencoba ekspresi perbandingan ini, kita harus gabungkan dia dengan materi di halaman 26. Itu terkait dengan percabangan ya. Kita harus menggunakan if di sana. Jadinya kalau Bapak terjemahkan ke bahasa manusia, di sini komputer akan membaca yang pertama adalah ada variabel nilai bertipe data integer ya. Dia diberikan nilai 80. Kemudian setelah itu komputer akan mengecek ya. If ya, ada di sini if. Dia akan mengecek apakah nilai ini, variabel nilai ini lebih besar sama dengan 75? Nah, jika iya, tampilkan tulisan selamat kamu lulus. Kemudian ada di sini else ya, tulisannya else. Jika tidak, tampilkan tulisan maaf kamu belum lulus. Nah, kita coba ya. Kita coba, kita jalankan programnya. Ketika dijalankan programnya, maka akan muncul tulisan selamat kamu lulus. Kenapa lulus? Karena memang nilai ini menyimpan angka 80. Sedangkan yang dicek ya, apakah nilai ini lebih besar sama dengan 75. Ketika Bapak ganti misalkan di sini 75, berarti kan mepet ya. Apakah tulisannya yang muncul lulus atau tidak lulus? Kita coba. Yang muncul adalah tulisannya masih ya, selamat kamu lulus, karena yang dimasukkan adalah 75. Sementara yang dicek kan lebih besar sama dengan 75, berarti 75 masih termasuk dia. Kalau di sini Bapak ganti misalkan 70. Kita coba lagi jalankan programnya. Ya, yang muncul adalah maaf kamu belum lulus, karena memang 70 ini masih ada di bawah 75 ya. Di sini kan jika nilai itu lebih besar sama dengan 75, maka munculkan tulisan selamat kamu lulus. Jika tidak, baru munculkan tulisan maaf kamu belum lulus ya. Karena 70 ini tidak lebih besar sama dengan 75, maka yang muncul adalah ini ya. Kalau misalkan biar 70 itu lulus ya, gimana caranya biar ketika kita masukkan nilai 70 munculnya selamat kamu lulus? Berarti di sini yang diganti. Bukan 75, berarti 70 gitu ya. Maka dia akan mengecek apakah nilai itu lebih besar sama dengan 70, maka akan muncul tulisan selamat kamu lulus. Kita coba ya, 70. Ya, munculnya selamat kamu lulus ya. Kalau ganti 75 di sini berarti munculnya tulisan yang ini ya, karena dia tidak memenuhi kriteria yang ada di dalam if ya. Kita coba. Ya, maaf kamu belum lulus. Sama seperti tadi. Gimana caranya biar ketika kita memasukkan nilai itu lebih dinamis dia, tidak kita merubah di sintaknya ini. Caranya sama kayak tadi. Ini kita hapus dulu nilainya ya, jangan diberikan nilai ya. Variabel itu jangan diberikan nilai dulu. Kemudian di sini kita tampilkan tulisan checkout ya. Tampilkan tulisan masukkan
nilai kamu gitu ya. Nilai kamu. Kemudian apapun yang diketik di sini kita masukkan ke dalam variabel nilai. Cin ya. Cin bukan cin ya, cin ya bacanya ya. Dimasukkan ke variabel nilai. Nah, jadinya nanti komputer akan membaca seperti ini. Ada variabel nilai bertipe data integer, kemudian di sini harus mengeluarkan tulisan masukkan nilai kamu. Jadinya komputer akan mengeluarkan tulisan masukkan nilai kamu. Kemudian apapun yang diketik di sini akan dimasukkan ke dalam variabel nilai. Kemudian variabel nilai itu diuji. Jika variabel nilai itu lebih besar sama dengan 75, maka munculkan tulisan selamat kamu lulus. Jika tidak, ini ya, else ya. Jika tidak, munculkan tulisan maaf kamu belum lulus. Kita coba sekarang. Ya, lebih dinamis karena kita bisa langsung memasukkan nilainya di sini. Misalkan Bapak masukkan 77, akan muncul tulisan selamat kamu lulus. Gitu ya. Misalkan kita coba lagi, kita masukkan nilai misalkan 72, maka akan muncul tulisan maaf kamu belum lulus. Nah, kurang lebih seperti itu yang bisa Bapak sampaikan melalui video ini. Jadinya di sana kita sudah bahas tadi terkait dengan materi ekspresi ya, dari ekspresi aritmatika yang ini ya, ekspresi aritmatika, dan ada ekspresi perbandingan ya, dengan menggabungkan materi percabangan. Jadinya di LKS sudah ada materinya, bisa kalian pelajari lagi dari halaman 21 sampai 26. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat mencoba dan semoga berhasil ya. Tetap semangat belajar dari rumah, tetap jaga kesehatannya.